BRI Agro hanya 172 unit. Tapi yang dipegang oleh BRI Agro yang diletakkan seolah-olah itu menjadi hak tanggungan seluruh unit. Ribuan penghuni apartemen menjadi terganggu. Tahu sudah ada pemecahan atau masih? Tidak ada pemecahan, masih satu kesatuan. Bukankah itu tidak boleh dijaminkan harusnya? Tapi kami sudah minta kepada kurator. Kok kurator diam saja? Kami tahu kurator direkomendasi dan ditunjuk oleh BRI pada waktu itu BRI Agro yang jadi pemohon. Jadi seolah-olah ada dugaan kepentingan untuk melindungi BRI Agro, sehingga BRI Agro tidak pernah dilakukan gugatan yang lain. Tidak ada upaya untuk membatalkan hak tanggungan tersebut, sehingga kepentingan umum sangat dirugikan. Nah, sudah bertahun-tahun sampai 5 tahun itu tidak pernah terjadi. Selain itu pernah ada edaran hakim pengawas, di mana kurator minta malah penghuni sudah melakukan untuk urus sertifikat. Ada itu, saksi-saksinya semua ada. Bukankah kurator tidak boleh meminta duit pada kreditur? Seharusnya minta. Kurator mengundang kami sebagai karyawan. Saya setuju. Jadi ini kita sepakati dulu bagaimana kita diskusi. Sebab kami tidak tahu kurator misalkan kami dibolak-balik lapangan tim sama kurator. Tidak pernah kurator mengundang. Jadi demikian ya yang mulia. Saya ini kuasa hukum kurang lebih 200 penghuni. Pak Maruli sendiri juga kuasa hukum kira-kira 200. Jadi kita yang daftar untuk rapat kreditur ini juga sekitar 400-an. Jadi hampir, kita nggak bilang pasti ya, tapi hampir 100% penghuni Jardin ini meminta kepada kita untuk mengganti kurator. Sebenarnya rapat kreditur tadi itu tidak terlepas dari surat yang kami ajukan kepada Majelis Hakim dalam perkara kepailitan ini. Surat kami tertanggal 27 Agustus 2025 di mana kami mengajukan permohonan ganti kurator. Permohonan ganti kurator ini sebenarnya normatif, artinya ada diatur dalam Undang-Undang Kepailitan. Alasan kami mengganti kurator ini karena kami lihat kinerja kurator ini nggak maksimal, ya. Sebenarnya kan kami dalam hal ini sebagai kreditur yaitu pemilik unit, ya. Seperti yang saya sampaikan tadi di rapat kreditur, bahwasanya kami ini ya efek dari kepailitan itu sehingga kami sampai sekarang belum bisa memiliki sertifikat hak milik atas tata rumah susun karena memang itu belum diproses oleh KKH sebagai developer pada waktu itu yang sekarang sudah nyatakan pailit, ya kan gitu. Sebenarnya kami de facto itu sudah sebagai pemilik de jure, hanya de facto kami belum memiliki sertifikat ya. Ini yang kami harapkan sebenarnya dari kurator, harusnya ya selalulah ada komunikasi dan kerjasama ya kan dengan kami para pemilik, bagaimana cara pemberesannya itu dengan mengurus sertifikat hak milik atas rumah susun itu. Sebenarnya itu pekerjaan, kebetulan saya juga berprofesi dalam pengurusan sertifikat itu pernah saya lakukan. Nggak sulit sih, yang penting ada kemauan, ya kan gitu kan. Kalau soal menyangkut masalah biaya itu kan bisa dirembukan bersama. Ya ini yang nggak kami lihat selama ini di tingkat dari kurator. Diduga kuat, kita nggak tuduh, diduga kuat para kurator yang sekarang ditunjuk ini menjadi ada subjektivitas atau rasa tidak enak terhadap BRI Agro. Kenapa dia begitu? Ya karena dia merasa ditunjuk kan. Nah sekarang sudah pilot sudah 5 tahun, sudah tahun 2025. Artinya apa? Kalau dia sudah pilot, kan berarti sekarang kewenangan semua KKH dengan Heri Usada ini adanya di tangan kurator. Nah seharusnya apa yang harus dilakukan oleh kurator? Kurator harusnya melakukan upaya. Dalam hal ini, dia harus meminta sertifikat dari BRI Agro. Karena nggak boleh kurator membiarkan sertifikat itu ada di tangan BRI Agro. Nggak boleh dalam hukum. Dia harus mengamankan budal pilot. Nah, sementara perjanjian kredit yang dilakukan KKH dengan BRI Agro menjadi cacat hukum. Karena kita mengetahui adanya pasal 1320 perdata, syarat sahnya perjanjian cakap sepakat objek tertentu sebabnya halal. Nah, kalau sekarang
jaminan untuk 107 unit yang ditulis tapi yang dipasang HT adalah seluruh hamparan lebih dari 172 unit, artinya telah terjadi pelanggaran di sini. Sehingga upaya kurator adalah meminta BRI Agro untuk membatalkan HT tersebut, dan kalau dia mau pasang harusnya 172 unit. Tapi karena ini sudah pilot, maka perjanjian kredit itu harus batal demi hukum. Dan kalau udah batal demi hukum artinya BRI Agro harus jadi konkuren. Nah, ini dia akan menjadi masalah kena oleh OJK. Kenapa dia kena OJK? Kok bisa pinjemin uang tanpa jaminan? Dan OJK juga harus turun di sini untuk memeriksa BRI Agro. Kenapa dia bisa melakukan dugaan kecerobohan atau prinsip ketidakhati-hatian dengan bisa memasang HT di seluruh hamparan, dan ini menjadi satu permasalahan. Sehingga kalau BRI Agro bandel bahkan tidak mau menyerahkan juga itu sertifikat, harusnya tindakan kurator dan melakukan gugatan yang lain kepada pengadilan niaga yang wajib diputus dalam 60 hari. Ini dalam 5 tahun nggak ada. Sementara kurator hanya janji-janji akan menyelesaikan pemecahan daripada sertifikat itu dan akan diberikan kepada penghuni. Nah, bagaimana mungkin bisa dilakukan pemecahan dan dia bahkan kurator mengajukan proposal ya. Proposal yang saya sampaikan di situ ada salah satunya fee pengurus yang diduga kuat, dia minta 4 miliar katanya. Padahal fee pengurus harusnya diminta daripada budal pilot, bukan kepada para penghuni. Ini yang kita pertanyakan juga. Harusnya yang dikejar adalah aset-aset KKH dan HH untuk fee pengurus, bukan diajukan proposal kepada para kreditur untuk bayar fee pengurus. Apalagi kan sudah ada yang laku aset Bananain. Ya, bagaimana mungkin kalau aset sudah laku, dia sudah dapat fee dan sebenarnya dia bisa alokasikan juga untuk dana-dana untuk operasional, kok masih bisa minta kepada penghuni Jardin yang notabene nilai apartemen itu hanya 213 juta dulu ya, sekarang mungkin 300 juta, malah kalau udah pilot mungkin turun dari itu ya. Nah, ini yang juga sangat disayangkan. Saya nggak tuduh ya, patut diduga ya, sekali lagi, tapi silakan dicek, ada proposalnya itu semua ada. Nah, sehingga di sini akhirnya saya selaku kuasa dari kurang lebih 200, Pak Maruli juga kurang lebih 200, yang daftar sekitar 400-an, artinya hampir seluruh ya, kita nggak bilang semua kan, ada juga yang sendiri kan daftarnya. Hampir seluruh penghuni Jardin ini sepakat untuk minta ganti kurator karena diduga kuat kurator sudah tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik ya. Dan ternyata kita nggak duga dari KKH pun ya, dari perusahaan PT KKH waktu itu ternyata juga lawyernya minta ganti kurator. Artinya juga sama, dari debitur juga minta ganti kurator, dan kita lihat kelihatannya mayoritas minta ganti kurator, dan kita juga udah suratin kepada pengadilan niaga untuk dikabulkannya ganti kurator.